Cek ya. Kan kalau misalnya need lightning tuh biasanya kan buat gue tuh buat sempurna nih ya, tapi di atasnya ini ada kosong. Karena kenapa? Karena di situ gue nempelin mic, shotgun mic. Shotgun mic-nya ini tidak kompatibel dengan tripodnya yang terlalu kecil. Akhirnya dia selalu jatuh. Si mic ini mungkin kalau jatuh lagi gue bakal ulang lagi nih tag-nya. Please, makanya gue lem di situ, gue lakukan, semoga aja dia diam di situ. What's up guys, welcome back with me Muhammad S. Ayub aka Ayub www.instagram.com/bukan_ayub. Kali ini kita bakal nge-reaction hal-hal yang agak berbeda dengan dua video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita nge-reactionnya video-video yang atau postingan-postingan Instagram yang kocak terus yang keren, tapi kali ini berbeda. Kita bakal melihat postingan-postingan Instagram yang dia berilmu, bermanfaat dan berfaedah. Bukan explore Instagram gua gitu, explore beranda gitu, maksudnya explore atau beranda Instagram gua gitu. Kita caangin lagi guys ya, bentar. Sudahkah seperti ini? Ya udah seperti ini aja lah ya, supaya ada kelihatan putih gitu, meskipun aslinya gua nggak terlalu putih, atau bisa dibilang gua agak putih gitu, tapi ya lumayan lah. Pertama, jika anak selalu mengganggu Anda itu karena Anda kurang memperhatikannya. Oke, ini aku setuju. Terus yang kedua, jika anak mudah minder itu karena Anda terlalu banyak menasehati daripada memotivasi. Ini aku agak kurang setuju. Karena menurut gua kalau anak minder itu karena dia disalahkan gitu. Kalau misalnya dinasehati itu nggak terlalu ya. Karena kan nasihat itu tidak memaksakan. Maksudnya motivasi bagus, tapi kalau misalnya nggak bisa motivasi, nasihati ya udah gitu. Karena gimana ya? Masa dia motivasi dinasihati jadi minder gitu kan? Kecuali kalau misalnya dia disalahkan depan banyak orang gitu kan. Jika anak kerap berbohong, itu karena Anda bersikap berlebihan setiap kali ya berbuat kesalahan. Oke. Ini aku kurang maksudnya ya setuju, tapi maksudnya gimana ya? Kalau misalnya ini nggak anak doang sih, misalnya teman juga bisa kayak gitu. Bahkan orang tua sekalipun juga bisa seperti itu gitu loh maksud gua. Maksudnya gini, kalau misalnya lu punya teman, dia suka berbohong gitu kan, mungkin secara psikologis kan, orang kenapa berbohong karena ketika ia salah, kita berlebihan gitu, orang-orang di sekelilingnya itu berlebihan. Contoh nih ya, lu punya teman lu suka berbohong gitu. Kenapa? Karena mungkin di rumahnya atau di lingkungannya, di keluarganya dia selalu disudutkan dengan hal-hal sepele gitu kan, atau disudutkan oleh hal-hal yang menurut dia tidak penting. Contohnya nih ya, contohnya mulu gimana Yup sih ya, contohnya nih, atau gua itu hari Rabu ada pelajaran matematika contohnya, dan gua males matematika, akhirnya gua bolos ya. Gua bolos gitu, misalnya sama mak gua ketahuan gitu, terus mak gua atau orang-orang sekeliling gua itu terlalu menyudutkan gua gitu, terlalu menyudutkan yang salah tadi. Nah bisa jadi ketika next Rabunya itu, ketika ditanya, lu ikut MTK gak tadi? Ikut. Nah itu berbohong. Karena kenapa? Karena Rabu sebelumnya dia itu terlalu disudutkan gitu loh. Kalau misalnya kunci kejujuran kan kebebasan ya. Makanya kalau misalnya lu pengen dia jujur ya kasih dia kebebasan. Makanya dia jujur. Dia bisa jadi diri dia apa adanya. Dia gak dikekang gitu kan. Next. Jika anak menjadi pengecut itu karena Anda buru-buru membantunya setiap kali ia memiliki masalah. Yes. Aku setuju. Jika Anda sudah memberi anak segalanya, namun ia masih mengambil barang orang lain, mungkin karena Anda tidak pernah membiarkannya memilih. Jika Anda sudah memberi anak segalanya, namun ia masih mengambil barang orang lain, mungkin karena Anda tidak pernah membiarkannya memilih. Ya ini simple sih ya, ini simple. Tapi kayaknya nggak ngaruh ke apa sih, nggak ngaruh ke pribadi gitu. Ini mah kayaknya cuma sesaat aja gitu. Jika anak mudah iri, jika anak mudah iri, itu karena Anda selalu membandingkannya dengan orang lain. Oh, seperti itu ternyata, Bro. Ya kalau gua iri sih, gua sendiri yang membanding. Masuk Asia itu ada kelihatan jurang tau gak, antara lu dan orang kaya tuh ada kelihatan gitu. Jadi ya gua suka iri, tapi gua jadikan iri itu sebagai motivasi gitu ya. Mungkin setengahnya dari motivasi gue itu adalah keirian sebenarnya, iri dan dengki ya. Sebenarnya iri dan dengki ya. Sebenarnya iri dan dengki ya. Stop it. Tapi gue gak tahu apakah itu baik atau buruk, tapi tetap aja ketika gue iri biasanya suka ada semangat gitu, anjir gue pengen kaya gitu. Get some help. ya ya lumayan lah, motivasi diri keirian dan kedengkian itu lumayan juga loh. Get some help. Jika anak mudah marah itu karena Anda jarang memujinya. Jika anak mudah marah itu karena jarang dipuji.
Mungkin ya. Karena gue belum punya anak sih, jadi gue belum tahu. Jika anak Anda selalu menyimpan rahasia karena Anda terlalu membesar-besarkan si permasalahan. Jika anak selalu menyimpan rahasia, itu karena Anda terlalu membesarkan si permasalahan. Ini sama kayak yang berbohong tadi. Kenapa dia berbohong? Karena ada masalah dibesar-besarkan. Mungkin menurut kita atau menurut orang di sekelilingnya, masalah ini itu berbahaya gitu, atau masalah ini penting. Tapi kalau misalnya menurut orang yang disalahkan, masalah ini gak penting, ya udah, dia nggak ada guilty untuk kayak ya udah gue bohong aja, toh buat gue ini gak penting gitu. Contohnya yang MTK tadi kan, buat gue itu gak penting, jadi gue gak masalah gue bohong juga. Kecuali kalau misalnya gue ini suka banget belajar ekonomi, dan ketika ada pelajaran ekonomi, kalau misalnya gue berbohong, itu gue feeling guilty gitu, gue feeling bersalah kalau misalnya gue berbohong. Ya segitu, itu pesan pertama. Pelajaran bisnis dari seorang bandar narkoba. Oke. Mending isi bandar narkobanya di sensor. Oh, ya, editing ilmu ya, canggih. 1. Ciptakan produk terbaik. Yes, ini contoh bisnis dari seorang penyandang narkoba ya. 1. Ciptakan produk terbaik. 2. Gunakan pemasaran dari mulut ke mulut. Ya, oke. 3. Model bisnis premium. Beri sampel dan tester gratis. Oh, ya. Ini contoh ya. Tapi jangan dagang narkobanya. Tapi bayangkan ini produk lain gitu ya. 4. Kendalikan persediaan agar harga tetap tinggi. Yes, ini yang dilakukan sama kayak apa ya? Jadi kalau misalnya terlalu banyak narkoba yang berkeliaran di pasar, kan harganya jadi turun tuh. Makanya dia jualnya sedikit-sedikit gitu. Biar orang tuh kan ketagihan, baru naikin lagi harganya, naikin lagi. Kalau misalnya kebanyakan kan orang jadi nggak terlalu apa ya? Ya kemarin juga stoknya masih ada gitu loh. Barangnya masih ada. Apal banget tuh. 5. Buat pelanggan ketagihan dengan produkmu. Ya, 1-5 gue setuju. Ilmunya random ya. Tadi ada parenting, ada bisnis. Mitos seputar baterai dan charging yang perlu kamu tahu fakta sebenarnya. Pertama, katanya menaruh baterai di freezer bisa memperpanjang umurnya. Ya, gue di Belitung melakukan seperti itu. Faktanya, baterai akan rusak jika terkena panas atau dingin berlebih. Tapi kalau di Belitung tuh ada kebiasaan kalau misalnya kita ada baterai bekas suka dijemur atau taruh di kulkas gitu ya supaya ada isinya. Dan it works, tapi meskipun nggak terlalu ngisi. Tapi gue nggak tahu sih apakah efeknya akan berbahaya, apakah ada zat kimia yang keluar, gue nggak tahu. Tapi itu lumayan berhasil. Katanya HP tidak boleh di-charge semalaman. Faktanya, baterai lithium otomatis berhenti mengisi saat daya sudah penuh. Ya. Ini ada apa sih baterai HP dulu tuh? Baterai HP-nya apa ya? Ini contohnya nih yang BlackBerry nih ya. Nah, dulu yang kayak gini nih, yang suka ada di HP BB nih. Ini udah gak nyala nih. Ini gue dikasih orang udah gak nyala nih. Ya, dulu kan HP-nya kayak gitu tuh yang BB tuh. Nah, itu kalau misalnya lu dicas semalaman, iya bakal jadi ngebendung karena emang baterainya dulu emang wajar yang kayak gitu. Tapi untuk zaman sekarang baterai kita, apalagi baterai yang udah baterai tanam tuh di HP-nya tuh, itu sebenarnya dia bisa putus daya otomatis ketika sudah penuh gitu. Ketika baterainya udah penuh dia putus daya otomatis ya, gue tahu ini. Katanya, habiskan baterai sampai 0% baru charge kembali. Faktanya, disarankan isi daya saat bateraimu sisa 40%. Habiskan gue nggak tahu mitos ini sih. Katanya, lepas charger dari stop kontak jika tidak dipakai. Faktanya, selama charger tidak panas dan tidak ada kebocoran di dinding, maka tidak masalah. Itu gue juga suka kayak gitu tuh. Bahkan yang charger HP itu nggak suka gue lepas gitu. Makanya gue taruh aja di situ. Kalau dipakai tinggal dicetrekin si stop kontaknya. Stop kontak, bukan steker gitu. Katanya jangan pakai ponsel saat di charge. Ini mitos yang dulu banget nih ya. Jangan pakai ponsel ketika di charge gitu. Faktanya ponsel tetap bekerja walaupun sedang di charge. Contoh update software. Nah, gue agak bingung nih ketika kalau misalnya ada orang yang bilang, lu jangan pakai HP ketika di charge dong, nanti meledak gitu ya. Bahkan kalau kita nggak pakai HP-nya sekalipun, ini si HP masih bekerja gitu. Kalau misalnya ada yang WA kita, ada notif, itu HP-nya bekerja sendiri meskipun kita nggak pakai. Di balik apa ya? Lock screen, tuh kan lock screen kalau misalnya kita pencet yang tombol di sebelah
power tuh di sebelah itu yang ada tombol power, kita pencet kan jadi hitam tuh ya, yang harus dibuka lagi, masukin pin. Nah sebenarnya kalau pas lagi hitam itu mereka lagi proses gitu, misalnya ada alarm kan, atau misalnya ada notifikasi atau update software, ya mereka masih bekerja gitu. Makanya kenapa sih nggak boleh pakai sampai dicas? Kecuali kenapa nggak boleh sampai dicas? Itu gak ada hubungan sama baterai, tapi hubungannya sama mata. Nah itu gue percaya, karena ketika kita sedang mengecas HP, itu si radiasi dari layar meningkat berapa persen gitu ya, sehingga merusak mata kita, lebih merusak daripada saat tidak dicas gitu. Itu udah ada penelitiannya kalau nggak salah. Bahaya mandi 2 kali sehari, benar-benar tak sehat. Inilah aturan mandi yang sebenarnya. Mandi 2 kali sehari ternyata tidak baik untuk kesehatan. Mau tahu alasannya? Yuk langsung aja kita baca. Oke, ini dari @zona sehat, @zona sehat. Ilmuwan menemukan bahwa kulit warga suku Yanomami, suku terpencil, memiliki kompleksitas bakteri yang tinggi. Akibat jarang mandi, itu menjadi antibiotik alami untuk mereka dan menghindarkan dari banyak penyakit. Ilmuwan menemukan kulit suku Yanomami memiliki kompleksitas bakteri yang tinggi. Akibat jarang mandi, itu menjadi antibiotik alami untuk mereka dan menghindarkan dari banyak penyakit. Coba ya ilmuwan pun menelaah dari sisi ilmiah bahwa kompleksitas bakteri yang dialami itu terjadi karena sekumpulan mikrobioma tersebut membuat sistem imun, pencernaan, dan fungsi hati berjalan lancar. Saat kompleksitas bakteri berkurang, virus akan ada bakteri, kita anggap bakteri ini baik, terus virus jahat gitu ya. Saat kompleksitas bakteri berkurang, virus akan lebih mudah menyerang tubuh. Apalagi jika seseorang tinggal di daerah iklim tropis dan lembab. Kondisi ideal bagi bakteri jahat untuk berkembang. Maksudnya bakteri baik mungkin ya. Walau ilmuwan itu tidak benar menyarankan orang jarang mandi, namun mereka membeberkan bukti ilmiah kebaikan untuk kulit. Penelitian yang menyebutkan ketika ada salah satu suku dia jarang mandi, salah satu suku bangsa kaum ya, bukan suku kaki, oke, bukan suku suku, bukan fit gitu, tapi bangsa, nation. Orang-orang, sekumpulan orang-orang, salah satu suku ketika mereka jarang mandi, jadi di dalam tubuhnya itu banyak bakteri-bakteri. Tapi maksudnya bakterinya macam-macam. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kompleks, maksudnya kompleks itu ada bakteri A, B, C sampai Z gitu. Tapi jumlahnya pada sedikit. Nah si bakteri ini menciptakan sistem imun gitu. Mungkin ini sama kayak imunisasi. Imunisasi itu kan virus-virus berbahaya atau vaksinasi gitu ya. Yang kalau lu kecil suka disuntik, suka dikasih minum apa gitu yang manis-manis, itu kan imunisasi ya. Imunisasi itu kan virus-virus dalam jumlah virus-virus berbahaya, tapi jumlahnya itu kecil. Jadi ketika itu dia sengaja dimasukkan ke dalam tubuh biar tubuh kita tuh beradaptasi, sehingga tubuh kita tuh menciptakan antibiotik dari si antibody gitu ya, imun, pokoknya kita menciptakan imun dari si virus tadi. Jadi kayak sengaja dimasukin gitu, lu tau gak sih ada salah satu kekaisaran Roma yang rajanya itu dia sengaja minum racun ular, sedikit-sedikit minum racun ularnya supaya ketika dia diracun sama ular, sama musuhnya, dia gak mati karena dia udah biasa minum racun yang sedikit-sedikit tadi gitu. Tapi sedikit ya, jangan minum racun segelas gitu, mati lah. Oke, ini mungkin bukan bahaya mandi 2 kali sehari sih. Kalau gue lebih cocoknya si bahaya mandi 2 kali sehari ini diganti judulnya jadi kayak manfaat mandi 1 kali sehari. Lebih persuasif kan. Nah ini terakhir dia. Pensil. Pensil. Oke, kita baca dari atas. Computer no problem. Computer problem no problem. Ada masalah komputer, gak masalah gitu katanya. Computer problem no problem. Use this manual data entry device. Ada masalah komputer, tidak masalah, gunakan penginput data manual ini. Itu pensil. Pensil itu singkatan dari Personal Emergency Non-Computerized Intervention Lifesaver. Personal Emergency Non-Computerized Information Lifesaver. Personal itu kan personal emergency. Jadi
device itu apa ya, barang, benda darurat, benda darurat yang tidak terkomputerisasi untuk menyelamatkan data. Itu pensil. Benda darurat yang tidak non komputerisasi gitu, tidak terkomputerisasi untuk menyelamatkan data. Coba BDN-UMD. Itu harusnya kalau bahasa Indonesianya pensil BDN-UMD. Cerdas, Cuk. Mungkin cuma sedikit ya. Mungkin banyaknya pembahasan dari gua, mungkin banyaknya omongannya gua daripada si postingan Instagramnya, tapi it's okay ya, nggak apa-apa ya. Maaf aja kalau misalnya ada informasi yang salah. Kalau misalnya kalian punya informasi, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang salah gitu ya, correct me if I'm wrong gitu kan. Sekian dulu video dari gua. Like kalau misalnya kalian suka, dislike aja kalau yang nggak suka. Jangan lupa subscribe, karena cuma berapa persen gitu yang subscribe dan dinonton gitu kan. Subscribe aja kalau misalnya, supaya kalian dapat notifikasi gitu kalau misalnya gua upload video, karena gua upload video cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka dan kalian berbuah pikiran, bisa kalian unsubscribe kapan aja. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka dapat menikmati video yang sama, mendapatkan ilmu yang sama seperti yang kalian lakukan. Karena kan ilmu itu beda dengan harta gitu ya. Kalau harta itu ketika dibagi dia akan berkurang, tapi kalau ilmu ketika dibagi dia akan bertambah. Ya, itu closing statementnya. That's it guys, thanks for watching, see you in the next video, bye bye.